Berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan yang telah diaktualisasikan oleh Pak Hugeng sesuai dengan visi dan misi Polri, yaitu terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pak Hugeng menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Contohnya seperti mengamankan area penyelundupan di Medan, dan bahkan Pak Hugeng turun tangan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara Taruna Akpol dengan mahasiswa ITB. Akuntabel. Nilai akuntabel jelas ada pada diri Pak Hugeng. Ini bisa dilihat dari sebutan masyarakat untuknya, yaitu polisi jujur dan berani, polisi anti korupsi. Sikapnya yang jujur, berani menegakkan keadilan, tidak takut apapun walaupun karirnya bisa terancam, serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Pak Hugeng juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari ia tidak mengizinkan anak-anaknya menggunakan barang-barang milik negara. Ketika ia diberikan barang negara yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai polisi, maka ia akan menolak. Ia bahkan tidak menyetujui anaknya untuk mengikuti jejaknya sebagai polisi karena takut masyarakat beranggapan bahwa jabatan yang ia miliki mempermudah urusan keluarga. Seperti ungkapan Pak Gus Dur, di Indonesia ini hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Polisi tidur, patung polisi, dan Pak Hugeng. Selain dikenal sebagai polisi yang jujur, Pak Hugeng juga merupakan sosok yang kompeten. Hal ini terbukti dari sederetan jabatan yang pernah diemban, mulai dari polisi biasa hingga menjadi Kapolri dan Menteri Teladan. Teladan yang dapat kita tiru dari Pak Hugeng dapat juga dilihat dari kerendahan hatinya terhadap masyarakat dan anak buahnya. Beliau merupakan sosok yang menjunjung tinggi nilai harmonis. Hal ini ditunjukkan dengan beliau suka berinteraksi dan bergaul tanpa membedakan suku dan ras. Seperti saat beliau menghadapi tukang becak yang melanggar aturan. Beliau tampak tetap sopan dan merangkul si tukang becak saat memberikan tahu bahwa si tukang becak itu salah. Beliau memanggil para tukang becak dengan panggilan saudara dan kawan. Loyalitas Pak Hugeng selama menjabat juga tidak diragukan lagi. Meskipun pemerintah pernah menawarkan posisi dubes Swedia dan Belgia kepada beliau, beliau tidak bersedia. Namun, beliau bersedia ditempatkan di mana saja, asalkan di Indonesia. Beliau juga tak gentar dan tak kenal kompromi menangani kasus penyelundupan mobil mewah dan kasus asusila yang melibatkan pejabat eksekutif pemerintah. Namun, Pak Hugeng bukan hanya seorang yang bersih untuk dirinya sendiri. Beliau juga membersihkan lingkungannya. Istrinya tidak diberi kesempatan untuk melakukan KKN. Anak-anaknya dilarang memanfaatkan fasilitas jabatan sang ayah. Di tempat bertugas, dia membersihkan anak buahnya yang tidak jujur, dikeluarkan atau dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak tahan untuk keluar. Adaptif. Saat menjadi Kapolri, Bapak Hugeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau PANGA diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian RI atau Mabes Polri. Kolaboratif di bawah kepemimpinan Bapak Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, yaitu International Criminal Police Organization atau ICPO, semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Bureau atau NCB Interpol di Jakarta.